Kadang dalam hidup, lo bakal nemuin momen di mana lo merasa udah kasih segalanya buat seseorang. Lo udah sabar, lo udah jujur, lo udah berjuang. Tapi yang lo dapet malah kecewa, diabaikan, atau bahkan dijadikan pilihan cadangan. Di titik itu, rasa sakitnya bukan cuma karena kehilangan dia, tapi karena lo ngerasa harga diri lo dilangkahi. Banyak cowok, begitu disakitin, langsung kepikiran buat balas dendam. Pengen nunjukin ke dia kalau lo juga bisa nyakitin balik. Pengen bikin dia ngerasain hal yang sama, biar dia tahu rasanya diremehin. Tapi di situ justru banyak yang salah langkah. Karena saat lo sibuk balas dendam, lo masih main di level yang sama kayak dia. Lo masih bereaksi, lo masih terikat, lo masih ngebuktiin sesuatu yang seharusnya nggak perlu lo buktiin. Padahal cowok sejati nggak butuh pembalasan buat ngerasa menang. Cowok sejati cuma butuh satu hal, kendali atas dirinya sendiri. Dan disinilah poin pentingnya. Menghukum cewek yang udah nyakitin lo, bukan berarti lo harus ngebuat dia menderita, tapi lo nunjukin bahwa lo cukup berharga untuk nggak main di arena yang sama lagi. Lo nggak perlu marah-marah, lo nggak perlu ngatain dia, lo nggak perlu nyebar cerita buruk tentang dia. Cukup dengan satu hal sederhana, tarik diri lo dari situasi itu dengan tenang. Karena saat lo bisa pergi tanpa gaduh, itu tandanya lo udah lebih tinggi dari masalahnya. Lo bukan lagi korban dari perlakuan orang lain, tapi jadi pria yang tahu kapan harus berhenti memberi energi pada hal yang nggak sepadan. Cewek bisa ngelakuin apa aja buat dapetin perhatian. Bahkan setelah nyakitin lo, kadang dia akan nyoba mancing reaksi. Nyentil lewat story, nyebut nama lo di obrolan, atau tiba-tiba muncul lagi seolah nggak pernah salah. Dan di momen kayak gini, kebanyakan cowok jatuh lagi ke jebakan yang sama, ngasih reaksi. Padahal setiap reaksi adalah bentuk kekuatan yang lo kasih ke dia. Setiap emosi yang lo tunjukin sebenarnya nambahin kendali dia atas lo. Karena selama lo masih peduli, lo belum bebas. Jadi gimana cara menghukum cewek yang nyakitin lo dengan benar? Lo nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup berhenti main di permainannya. Biarkan dia berhadapan dengan keheningan, dengan ketenangan lo, dan dengan kenyataan bahwa lo nggak lagi terpengaruh. Itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata marah. Ada perbedaan besar antara cowok yang tenang karena pasrah dan cowok yang tenang karena sadar nilainya. Cowok pasrah diam karena lemah, tapi cowok yang sadar nilai diri diam karena kuat. Diamnya bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa dia nggak mau buang energi untuk hal yang nggak pantas. Dan di situ letak kekuatan lo. Bayangin suatu hari nanti, dia bakal sadar sendiri. Dia ingat gimana lo dulu selalu ada buat dia. Gimana lo sabar waktu dia lagi main tarik ulur. Gimana lo masih baik meskipun dia mulai berubah. Lalu dia bakal sadar, lo bukan cowok biasa. Lo cowok yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus pergi tanpa pamit. Dan kepergian lo dengan tenang, itu yang bakal terus menghantuinya. Menghukum cewek dengan cara yang benar bukan berarti bikin dia nangis. Tapi bikin dia sadar bahwa lo bukan seseorang yang bisa disia-siain. Dan kesadaran itu nggak datang dari kata-kata, tapi dari kehilangan nyata. Karena kadang, satu tindakan pergi dengan kepala tegak lebih keras dari 1000 kalimat perpisahan. Jangan biarin emosi ngambil alih logika lo. Cewek bisa berubah, hubungan bisa berakhir, tapi harga diri lo harus tetap berdiri. Lo harus ingat, lo nggak kehilangan dia, lo cuma diselamatin dari seseorang yang nggak tahu cara menghargai. Lo bukan korban, lo pelajaran buat dia. Dan cowok yang bisa ngasih pelajaran tanpa dendam, itu cowok yang udah naik level. Lo bisa marah sekarang, lo bisa kecewa, tapi jangan reaktif. Ambil waktu lo buat nenangin diri. Berhenti ngejar penjelasan, berhenti nunggu penyesalan. Biarin semuanya jalan sesuai waktunya. Yang penting, lo tetap berdiri dengan tenang, dengan kepala tegak. Dan hati yang nggak lagi butuh pembuktian. Karena penghukuman terbaik bukan tentang bikin orang lain menderita, tapi tentang menunjukkan bahwa lo tetap baik, tetap tenang, tetap maju, walaupun orang lain berusaha bikin lo jatuh. Itu bentuk kekuatan yang nggak bisa dibeli, nggak bisa dipalsukan, dan nggak bisa direbut. Jadi mulai hari ini, berhenti berpikir tentang gimana cara balas dendam. Pikirin gimana caranya lo bisa tumbuh dari rasa sakit itu. Gunakan luka lo buat jadi bahan bakar, bukan beban. Jadikan pengalaman itu cermin untuk memperkuat diri lo. Karena cewek bisa kehilangan cowok baik, tapi yang paling nyakitin buat dia adalah kehilangan cowok kuat yang udah nggak bisa disentuh lagi. Lo bukan cuma cowok yang disakitin, lo adalah cowok yang bertumbuh dari rasa sakit itu.
Dan saat lo udah di titik tenang, lo bakal sadar. Lo nggak perlu balas dendam karena semesta udah punya cara sendiri buat ngasih pelajaran ke siapapun yang nyakitin lo. Tugas lo cuma satu, tetap tenang, tetap elegan, dan tetap jaga harga diri lo. Itu cara menghukum cewek yang paling benar. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan permainan, tapi dengan pembuktian, lewat sikap dan perubahan nyata dalam diri lo sendiri. Ada satu hal yang kebanyakan cowok belum sadar. Ketika lo marah, berdebat, atau berusaha menjelaskan diri lo ke cewek yang udah nyakitin lo, sebenarnya lo nggak lagi memperjuangkan harga diri lo. Lo cuman lagi ngemis pengakuan dari seseorang yang udah nggak peduli. Dan disitulah letak kesalahan yang paling banyak dilakukan cowok. Mereka mikir kalau mereka bisa ngomong lebih keras, lebih jujur, lebih tulus, maka ceweknya bakal sadar, bakal berubah, bakal nyesel. Padahal kenyataannya, semakin banyak lo ngomong, semakin gampang lo ditebak. Semakin banyak lo menjelaskan, semakin kehilangan nilai di matanya. Cewek nggak belajar dari kata-kata, dia belajar dari kehilangan. Dan kehilangan itu dimulai dari diam lo. Diam itu bukan berarti lo lemah. Diam itu bukan tanda lo nggak peduli. Diam adalah bentuk penguasaan diri. Bentuk kontrol yang jarang dimiliki cowok yang masih dikuasai emosi. Ketika lo bisa diam di saat lo punya 1000 alasan buat ngomong, itu bukan pasif, itu kekuatan. Karena yang nggak bisa dikontrol oleh emosi akan selalu menguasai situasi. Diam lo adalah sinyal paling kuat yang bisa dirasain cewek. Cewek bisa abaikan kata-kata lo, bisa pura-pura nggak peduli sama pesan lo, tapi dia nggak akan pernah bisa cuek sama keheningan lo. Apalagi kalau dulu lo adalah cowok yang selalu hadir, selalu nyapa, selalu peduli. Ketika tiba-tiba lo berhenti, itu bukan cuman bikin dia heran, tapi bikin dia ngerasa kehilangan kontrol. Cewek terbiasa dapat perhatian, bahkan ketika dia salah. Dia tahu cowok biasanya nggak bisa nahan rasa penasaran. Dia tahu cepat atau lambat cowok itu bakal ngechat lagi. Dan setiap kali lo kembali, dia belajar satu hal. Lo gampang ditebak, lo lemah di hadapan perasaan lo sendiri. Tapi ketika kali ini lo benar-benar diam, nggak ngejar, nggak nanya, nggak bereaksi, lo ngasih pelajaran yang jauh lebih dalam. Lo nunjukin bahwa lo udah nggak main di level yang sama. Diam lo bikin dia mikir, bikin dia ngerasa kehilangan kendali, bikin dia bertanya-tanya, kenapa dia nggak nyari gue lagi? Kenapa dia tenang banget? Pertanyaan itu kecil, tapi efeknya besar. Karena begitu cewek mulai mikir, lo udah menang setengah jalan. Diam adalah cara elegan buat balikin posisi lo tanpa perlu perang ego. Kalau lo marah, lo kalah. Kalau lo ngejar, lo kalah. Kalau lo ngejelasin, lo kehilangan misteri. Tapi kalau lo diam, lo bikin dia berhadapan dengan pikirannya sendiri. Dan gak ada hukuman yang lebih berat buat cewek selain dipaksa menghadapi bayangan tentang cowok yang udah gak peduli lagi. Yang perlu lo pahami, diam bukan berarti lo acuh tanpa arah. Diam itu harus lo barengin dengan fokus baru. Saat lo berhenti ngurusin dia, isi waktu lo buat ngurusin diri lo. Ganti waktu yang biasa lo habisin buat mikirin dia dengan hal-hal yang bikin lo berkembang. Olahraga, kerja lebih serius, upgrade penampilan, baca buku, apapun yang bikin lo merasa hidup lagi tanpa dia. Karena diam tanpa pertumbuhan cuma akan terasa seperti pengekangan. Tapi diam yang dibarengi dengan peningkatan diri, itu jadi senjata. Dan lo bakal lihat seiring waktu berjalan, cewek yang dulu ngerasa punya kendali atas lo mulai goyah. Dia mulai penasaran. Dia mulai ngetes lewat story, lewat pesan samar, lewat gengsi yang dia bungkus dengan candaan. Dia mulai nyari reaksi lo, tapi di situ justru ujian lo yang sebenarnya. Kalau lo masih bisa diam, masih bisa tenang, masih bisa tersenyum tanpa merasa perlu menjawab, berarti lo udah menang sepenuhnya. Ingat ini baik-baik, cowok yang tenang itu selalu lebih berbahaya daripada cowok yang marah. Karena ketenangan datang dari kekuatan, sedangkan kemarahan datang dari kehilangan kendali. Dan cewek paling takut sama cowok yang punya kendali penuh atas dirinya sendiri. Bukan karena cowok itu kasar, tapi karena dia nggak bisa dimanipulasi. Diam lo adalah bentuk keadilan alami. Bukan buat nyakitin dia, tapi buat ngebalikin keseimbangan. Biar dia sadar, semua hal yang dia anggap biasa dari lo, perhatian, kesabaran, kebaikan, itu ternyata nggak selamanya bisa dia miliki. Dan begitu dia sadar itu semua udah hilang, dia bakal ngerti apa yang dia buang. Di titik itu, lo nggak perlu ngomong, gue udah berubah.
Lo nggak perlu posting kalimat motivasi buat mancing perhatiannya. Lo nggak perlu ngasih kode apapun. Cukup biarkan diam lo bicara. Karena diam lo lebih jujur daripada ribuan status yang lo tulis. Diam lo lebih nyentuh daripada kata-kata marah. Dan diam lo lebih berkelas daripada usaha buat nunjukin siapa yang salah. Diam adalah seni dari ketenangan batin. Seni buat nggak bereaksi terhadap hal-hal kecil. Seni buat nunjukin bahwa lo udah di titik di mana lo nggak lagi butuh validasi. Lo tahu nilai lo tahu batas lo, dan lo tahu kalau kebahagiaan lo udah nggak ditentukan sama siapapun lagi. Itu bukan diam karena kecewa, tapi diam karena sadar. Lo cukup tanpa pengakuan dari orang yang nggak menghargai. Dan lucunya, saat lo udah bisa sampai di titik itu, diam lo justru mulai nyembuhin diri lo sendiri. Lo mulai tenang, mulai damai, mulai fokus lagi ke hidup lo. Lo nggak lagi bangun pagi dengan rasa penasaran, tapi dengan rasa lega. Karena lo udah bebas. Lo nggak lagi nunggu pesan yang nggak datang. Karena lo udah sadar. Lo nggak butuh pesan itu buat ngerasa berarti. Itulah rahasia pertama dari cara menghukum cewek dengan benar. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan permainan, bukan dengan pamer, tapi dengan diam. Karena dalam diam, lo nunjukin bahwa lo udah nggak butuh pembuktian. Dan ketika cowok udah nggak butuh pembuktian, nggak ada satupun cewek yang bisa ngeremehin dia lagi. Diam bukan tentang kehilangan suara, tapi tentang menemukan kekuatan. Dan kekuatan itu, bro, adalah hal paling mahal yang bisa lo miliki. Satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan cowok setelah disakitin adalah mereka pikir dengan menarik perhatian mereka bisa balik kendali. Mereka upload story buat mancing reaksi. Mereka posting kutipan galau biar dibaca diam-diam. Mereka berharap ceweknya sadar lewat perubahan yang dipamerkan. Padahal semua itu masih bentuk lain dari aku masih butuh lo. Masih energi yang dikasih ke arah yang sama, cuma dengan cara yang lebih halus. Dan itu bukan kekuatan, itu ketergantungan yang disamarkan. Lo harus ngerti satu hal penting. Energi lo adalah mata uang paling berharga yang lo punya. Setiap pikiran, waktu, perhatian, bahkan rasa ingin tahu tentang dia. Itu semua adalah bentuk energi. Dan selama energi lo masih mengalir ke arah dia, lo belum benar-benar bebas tarik energi lo. Bukan cuma perhatian lo. Bedanya besar. Berhenti ngepoin dia, berhenti nunggu story-nya. Berhenti mikir dia lagi sama siapa atau ngelakuin apa. Karena setiap kali lo mikirin dia, lo masih main di permainan yang dia ciptain. Lo masih terikat pada narasi di mana dia punya kendali atas emosi lo. Tapi begitu lo tarik energi lo sepenuhnya, semesta mulai berubah arah. Fokus lo balik ke diri lo sendiri. Yang tadinya lo habisin buat stalking, sekarang lo pakai buat ngebangun. Yang tadinya buat mikir kenapa dia berubah, sekarang lo pakai buat mikir gimana caranya lo bisa naik level. Dan anehnya, saat lo berhenti mikirin dia, energi lo jadi lebih bersih, lebih tenang, lebih kuat. Karena sebenarnya lo nggak pernah kehilangan dia. Lo cuma kehilangan arah. Dan saat arah lo balik ke diri lo sadar bahwa yang hilang bukan sesuatu yang penting, tapi sesuatu yang memang perlu dilepas. Banyak cowok ngira kalau mereka berhenti ngechat, berarti mereka udah move on. Padahal kalau di kepala masih muter bayangan tentang dia, itu artinya energi lo masih nyangkut di sana. Makanya lo harus tarik bukan cuma tindakan lo, tapi juga pikiran dan perhatian lo. Tarik energi lo itu berarti lo berhenti memberi ruang buat dia dalam pikiran lo. Lo nggak marah, lo nggak dendam, lo cuma berhenti invest. Karena lo sadar, energi lo terlalu mahal buat dihabisin ke orang yang nggak tahu cara menghargainya. Cewek bisa pura-pura nggak peduli, tapi dia selalu bisa ngerasain pergeseran energi. Dulu lo selalu nongol, dulu lo selalu ngejar. Sekarang lo diam, lo tenang, lo nggak ngasih tanda apapun. Dan tanpa sadar dia mulai resah. Dia mulai ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu dia kira bakal selalu ada. Dan di titik itu, tanpa lo ngomong apapun, posisi lo udah balik. Karena lo bukan lagi cowok yang pengen diperhatiin. Lo adalah cowok yang fokusnya udah ke arah yang lebih tinggi. Dan nggak ada yang lebih menarik buat cewek selain cowok yang udah nggak butuh perhatian lagi. Lo tahu kenapa cewek tertarik sama cowok yang punya arah? Karena arah itu ngasih rasa aman, rasa stabil, rasa kagum. Dan lo nggak bisa punya arah kalau lo masih sibuk mikirin seseorang yang udah bukan bagian dari perjalanan lo. Makanya narik energi lo itu bukan cuma strategi buat bikin dia nyesel, tapi proses buat bikin lo sadar siapa lo sebenarnya. Bukan cowok yang bergantung pada validasi, tapi cowok yang mandiri secara emosi.
Waktu lo mulai narik energi lo, banyak hal aneh yang bakal terjadi. Tiba-tiba hidup lo terasa lebih tenang. Hal-hal kecil yang dulu bisa bikin lo reaktif, sekarang cuma lewat begitu aja. Lo mulai tidur lebih nyenyak, mulai fokus kerja, mulai nemuin hal-hal baru yang bikin lo tumbuh. Dan lucunya, di saat lo udah nggak nyari, dia yang bakal mulai nyari lo. Karena energi lo yang dulu selalu mengalir ke dia, sekarang kosong. Dan kekosongan itu terasa. Cewek punya insting alami buat nyari sumber perhatian. Kalau dulu sumber itu dari lo, dan sekarang lo tarik semuanya, dia bakal merasa aneh. Dia bakal bertanya-tanya, kenapa dia nggak kayak dulu lagi? Apa dia udah berubah? Apa dia udah nemuin yang lain? Dan rasa penasaran itu akan tumbuh jadi kegelisahan. Sementara lo udah tenang, karena lo nggak lagi main di game yang sama. Narikin energi bukan berarti lo jadi dingin atau benci. Lo cuma memilih buat berhenti memberi sesuatu yang nggak berbalas. Lo memilih buat berhenti memaksa. Lo memilih buat menghormati diri lo sendiri. Dan keputusan kayak gini bro, itu bentuk penghukuman paling elegan. Karena tanpa lo sadari, lo udah bikin dia belajar pelan-pelan bahwa kehilangan energi lo jauh lebih nyakitin daripada kehilangan kata-kata lo. Lo nggak perlu ngatur strategi buat bikin dia nyesel. Lo cuma perlu tenang, konsisten, dan nggak balik ke pola lama. Karena energi yang ditarik balik ke diri lo, pelan-pelan bakal ngebangun versi baru dari lo. Versi yang nggak lagi butuh pengakuan. Versi yang lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat dia lihat lo udah berubah, bukan karena lo pengen dia lihat, tapi karena lo beneran tumbuh, itu tamparan paling keras buat siapapun yang dulu meremehkan lo. Jadi ingat ini, lo nggak bisa menghukum cewek dengan emosi, tapi lo bisa bikin dia belajar lewat ketenangan dan perubahan energi lo. Ketika lo udah nggak ngasih reaksi, ketika lo udah nggak peduli siapa yang lihat story lo, ketika lo udah nggak butuh dia buat ngerasa cukup, itulah saatnya lo bener-bener menang. Karena cowok yang bisa narik energi dari masa lalu dan fokus ke masa depan, itu cowok yang udah lulus dari permainan emosi. Dan cowok kayak gitu nggak cuma dihormati, tapi juga sulit dilupakan. Tarik energi lo, bukan perhatian lo. Biar semesta yang ganti arah, bukan lo yang maksa arah. Karena begitu lo balik fokus ke diri lo, hidup lo mulai naik level. Dan di saat itu terjadi, lo nggak cuma menghukum dia, lo menyembuhkan diri lo sendiri. Cowok sering berpikir kalau penjelasan bisa menyelesaikan segalanya. Mereka pengen dia ngerti, pengen dia sadar, pengen dia tahu betapa tulusnya lo selama ini. Dan di situ, lo jatuh ke jebakan yang paling halus. Jebakan berharap seseorang yang nyakitin lo bisa menyembuhkan lo lewat pengertian yang nggak pernah dia punya. Padahal kenyataannya, nggak semua hal butuh dijelaskan. Kadang penjelasan cuma bikin lo terlihat lemah. Karena setiap kali lo berusaha bikin dia paham, sebenarnya lo sedang minta dia untuk menghargai sesuatu yang udah dia abaikan. Dan nggak ada yang lebih menyakitkan daripada minta pengakuan dari orang yang nggak peduli. Cewek nggak akan sadar lewat kata-kata. Cewek sadar lewat kehilangan. Dan kehilangan itu nggak pernah datang dari kalimat panjang yang lo kirim, tapi dari keheningan yang tiba-tiba hadir setelah lo pergi. Ketika lo berhenti ngejar, ketika lo nggak lagi muncul, ketika lo nggak lagi jadi orang pertama yang selalu hadir di setiap situasi, barulah dia mulai ngerasa aneh. Bukan karena dia kehilangan cowok yang sempurna, tapi karena dia kehilangan sumber perhatian yang dulu bikin dia ngerasa berarti. Cewek terbiasa dapat perhatian tanpa usaha. Dia terbiasa dikasih pengertian tanpa diminta. Dia terbiasa ngerasa spesial karena ada seseorang yang selalu siap buat dia, kapanpun. Tapi saat lo berhenti, saat lo benar-benar tarik diri lo tanpa drama, tanpa pesan terakhir, tanpa penjelasan panjang, itu seperti menarik napas dari seseorang yang nggak sadar selama ini dia udah bergantung pada udara itu. Lo nggak perlu bilang gue capek, karena dia akan ngerasainnya. Lo nggak perlu jelasin gue berhenti karena lo nggak menghargai. Karena keheningan lo akan lebih nyentuh daripada semua kalimat itu. Lo cukup pergi dengan tenang, biarkan waktu yang bicara. Karena waktu dan kehilangan adalah dua guru yang nggak pernah gagal ngasih pelajaran. Rasa kehilangan itu pelan, tapi pasti. Awalnya dia mungkin cuek, nanggapin biasa aja, berpikir lo cuma drama bentar doang. Tapi waktu berjalan, lo tetap nggak muncul, lo tetap nggak bereaksi, dan lo tetap tenang. Perlahan, egonya mulai retak. Dia mulai ngerasa sepi. Dia mulai sadar bahwa yang hilang bukan cuma perhatian, tapi juga kehadiran seseorang yang benar-benar tulus.
Lo nggak bisa bikin cewek sadar dengan kata-kata manis, tapi lo bisa bikin dia kehilangan kendali dengan ketenangan lo. Cewek yang pernah merasa dicintai dengan tulus akan selalu ngerasa kehilangan ketika cinta itu berhenti datang tanpa peringatan. Karena cinta yang nyata nggak bisa diganti secepat itu. Dia bisa coba deket sama orang baru, bisa pura-pura bahagia, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang cuman bisa diisi sama energi lo yang dulu tulus. Dan itulah yang gue maksud dengan memberi rasa kehilangan, bukan penjelasan. Penjelasan cuman kasih dia jawaban, tapi kehilangan kasih dia kesadaran. Perbedaannya besar. Jawaban bisa dia abaikan, tapi kesadaran itu bakal tinggal lama di pikirannya. Ketika lo berhenti menjelaskan, lo berhenti jadi sumber validasi buat dia. Lo ngebalik arah kekuatan. Sekarang dia yang mulai mikir, dia yang mulai nanya, dia yang mulai bertanya-tanya. Kenapa dia nggak ngomong apa-apa? Kenapa dia tenang banget? Dan semakin dia mikir, semakin besar rasa kehilangan itu tumbuh. Tapi ingat, lo nggak boleh berpura-pura. Rasa kehilangan yang bisa dirasakan cewek cuman muncul dari ketulusan yang beneran. Jadi kalau lo bener-bener pergi, lo harus pergi dengan hati yang tenang. Bukan untuk mancing, tapi untuk menutup bab dengan hormat. Karena kehilangan cuma bisa dirasakan kalau kehadiran lo dulu memang berarti. Cowok sejati nggak nyari pembuktian. Dia cuma narik diri biar hidupnya kembali punya keseimbangan. Dia nggak butuh ngebuktiin siapa yang salah, karena waktu akan ngasih tahu semuanya. Dan cewek yang dulu merasa punya kuasa atas lo akan ngerasain pelan-pelan gimana rasanya kehilangan seseorang yang nggak lagi bisa dia kontrol. Rasa kehilangan itu kayak bayangan, datang tanpa suara, tapi ngikutin terus. Dia bisa pura-pura nggak peduli di depan semua orang, tapi dalam diam dia bakal kepikiran. Dia bakal buka galeri, baca chat lama, dan mulai sadar bahwa nggak ada cowok lain yang punya energi setenang lo. Karena lo udah beda. Lo nggak lagi sama kayak dulu. Di titik itu lo nggak perlu balik. Lo nggak perlu nunjukin bahwa lo udah berubah. Karena yang berubah akan terlihat tanpa lo harus bicara. Lo cukup terus berjalan, tetap tenang, tetap fokus, tetap elegan. Biar rasa kehilangan itu tumbuh dengan sendirinya. Dan biar dia belajar bahwa kehilangan cowok yang tenang jauh lebih berat daripada kehilangan cowok yang marah. Kasih rasa kehilangan, bukan penjelasan. Karena penjelasan hanya memuaskan rasa ingin tahu, tapi kehilangan membangunkan kesadaran yang sebenarnya. Dan cewek cuma bisa menghargai sesuatu setelah dia benar-benar kehilangannya. Jadi saat lo ngerasa pengen ngomong, tahan. Saat lo pengen menjelaskan posisi lo, ingat, diam lo adalah pesan paling keras yang bisa lo kirim. Lo nggak butuh dia ngerti, lo cuma butuh diri lo pulih. Karena cowok yang udah bisa tenang, nggak perlu lagi diakui. Kehadirannya aja udah cukup buat ninggalin bekas. Dan kalau suatu hari dia sadar, kalau dia nyesel, kalau dia pengen balik, itu bukan lagi urusan lo. Karena lo udah selesai main di level itu. Lo udah bukan cowok yang butuh pembuktian. Lo udah jadi cowok yang ngerti. Kekuatan terbesar bukan di kata-kata, tapi di kemampuan buat pergi tanpa penjelasan. Kadang cowok yang disakiti punya keinginan kuat buat buktiin sesuatu. Buktiin kalau dia nggak selemah yang dikira. Buktiin kalau dia bisa sukses, bisa move on, bisa bahagia tanpa dia. Tapi seringkali niat itu malah berubah jadi pamer. Dan begitu lo mulai pamer, lo kehilangan elegansi lo. Karena cowok yang benar-benar naik level, nggak butuh pengakuan dari siapapun, apalagi dari orang yang pernah meremehkannya. Lo nggak perlu posting kata-kata motivasi buat ngasih tahu lo kuat. Lo nggak perlu upload story tiap hari buat nunjukin lo bahagia. Lo cukup hidup dengan tenang, sibuk, dan fokus pada diri lo sendiri. Cewek itu peka. Dia tahu dari energi lo. Bukan dari status yang lo tulis, tapi dari aura yang lo pancarkan. Dari cara lo jalan, cara lo ngomong, cara lo menatap. Dan percaya, hal itu jauh lebih terasa daripada ribuan kata di media sosial. Tunjukkan level lo tanpa menyombongkan diri. Berarti lo berubah bukan buat dia lihat, tapi buat diri lo sendiri. Lo tumbuh bukan karena pengen bikin dia nyesel, tapi karena lo sadar, memang sudah waktunya naik kelas. Hukuman paling elegan itu bukan ketika lo membuat dia sakit hati, tapi ketika dia sadar lo udah jadi seseorang yang bahkan nggak bisa dia jangkau lagi. Bayangin dulu, dia mungkin mikir lo bakal hancur setelah ditinggal. Mungkin dia ngerasa lo nggak akan bisa bangkit tanpa dia. Tapi beberapa bulan kemudian, dia lihat lo jauh lebih tenang, lebih berisi, dan lebih keren dari sebelumnya.
Dia lihat lo nggak lagi sibuk ngebahas dia, tapi sibuk ngebangun diri lo sendiri. Itu momen dimana dia mulai ngerasa kecil. Dia mulai sadar, cowok yang dulu dia remehkan sekarang punya kelas yang jauh di atas ekspektasinya. Dan yang lebih menyakitkan, lo sama sekali nggak ngelakuin itu buat balas dendam. Lo cuma berproses dalam diam, tapi hasilnya teriak lebih kencang dari apapun. Cewek bakal lebih nyesel lihat perubahan lo daripada denger makian lo. Karena waktu lo ngedumel, lo masih di level yang sama. Tapi waktu lo berubah, waktu lo tenang, waktu lo bahagia tanpa dia, itu baru bikin dia terpukul. Lo nggak butuh ngeblok dia buat ngasih pelajaran. Lo cukup biarin dia ngelihat versi terbaik lo dari jauh. Biar waktu dan perubahan lo yang berbicara. Biar realita yang bikin dia sadar, bukan kata-kata lo. Cowok yang udah naik level, dia nggak butuh validasi. Dia tahu siapa dirinya, dan dia tahu nilai dirinya bukan ditentukan oleh siapapun. Itulah kenapa setiap langkah kecil menuju upgrade diri itu penting. Mulai dari hal sederhana, tidur cukup, jaga badan, fokus kerja, perbaiki gaya berpakaian, belajar hal baru, hal-hal kecil yang bikin lo tumbuh tanpa sadar. Jadi lama-lama perubahan itu bukan cuma terlihat di luar, tapi terasa dari dalam. Lu mulai tenang, mulai fokus, mulai punya arah. Dan itulah yang bikin lu berbeda dari cowok kebanyakan. Cewek lebih menghargai cowok yang punya arah hidup daripada cowok yang sibuk mencari perhatian. Jadi cara menghukum yang paling halus adalah dengan membuat diri lu terlalu berharga buat diabaikan. Lu nggak perlu lagi teriak, lihat gue sekarang. Karena orang yang benar-benar sukses nggak pernah minta dilihat. Dia akan kelihatan sendiri. Lo mungkin dulu mikir, gue pengen dia nyesel. Tapi lama-lama lo bakal sadar, ketika lo fokus pada diri sendiri, lo nggak lagi peduli siapa yang nyesel. Lo cuma peduli pada kedamaian dan pertumbuhan lo sendiri. Dan di titik itu, lo udah bukan cuma menghukum dia, lo udah memaafkan diri lo sendiri. Karena lo nggak lagi terjebak di permainan pembuktian, lo udah main di level kedewasaan. Naik level itu nggak selalu berarti punya uang banyak atau status sosial tinggi. Naik level berarti lo punya kontrol atas diri lo punya arah yang jelas, dan lo tahu mana yang pantas dikasih energi, mana yang enggak. Lo belajar untuk nggak reaktif tapi reflektif. Lo belajar bahwa kadang diam dan berkembang itu dua bentuk pembalasan yang paling menyakitkan buat orang yang kehilangan lo. Dan lo tahu apa yang paling keren. Ketika akhirnya dia sadar, lo udah nggak punya rasa yang sama. Lo nggak lagi punya niat buat balik, nggak lagi punya waktu buat ngulang masa lalu. Karena lo udah terlalu fokus menatap masa depan. Lo udah punya kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Dan yang dulu sempat bikin lo jatuh, sekarang cuman jadi pelajaran. Tunjukkan level lo tanpa menyombongkan diri. Biarkan hasil lo yang berbicara. Biarkan ketenangan lo yang jadi bukti. Karena cowok sejati nggak pernah balas dengan drama. Dia balas dengan pertumbuhan, dengan perubahan, dengan kehidupan yang makin luar biasa. Dan ketika lo sampai di titik itu, percayalah, lo nggak cuma menang dari dia. Lo udah menang dari versi lama diri lo sendiri. Itulah kemenangan paling sejati yang nggak bisa direbut siapapun. Ada satu hal yang paling sulit dilakukan oleh banyak cowok setelah disakiti. Menahan diri. Menahan diri buat nggak marah, nggak reaktif, nggak nyari pembenaran, dan nggak berusaha balas dengan cara yang sama. Karena ego selalu pengen menang. Ego selalu pengen nunjukin, lo nggak bisa seenaknya sama gue. Tapi yang nggak banyak disadari, setiap kali lo bereaksi, lo sebenarnya lagi ngasih dia kendali atas diri lo. Cewek paling ngerti cara main di emosi. Dia tahu kapan harus ngomong manis, kapan harus diam, kapan harus nyentil biar lo terpancing. Dan saat lo kehilangan kendali, saat lo mulai kebawa perasaan, disitulah lo kehilangan daya tarik lo sebagai pria. Karena cewek nggak respect sama cowok yang gampang meledak. Dia cuma kagum sama cowok yang bisa tetap tenang meskipun punya 1000 alasan buat marah. Makanya, rahasia kelima ini sederhana tapi dalam. Kendali adalah bentuk balas dendam terindah. Lo nggak perlu ngomong apa-apa. Lo nggak perlu nunjukin kemarahan. Cukup buktikan lewat ketenangan lo. Lewat cara lo tetap bersikap normal saat orang lain mencoba ngejatuhin lo. Itu yang bikin lo beda. Itu yang bikin lo kuat. Cowok yang bisa ngontrol diri itu langka. Bukan karena dia nggak punya emosi, tapi karena dia tahu kapan harus nurutin emosi dan kapan harus diam. Dia nggak terburu-buru buat ngebales karena dia tahu waktu akan ngasih semua jawaban.
Dan di dunia ini, nggak ada yang lebih menyesakkan buat cewek selain ngelihat cowok yang dia sakiti tetap bahagia, tanpa terpengaruh sedikit pun. Bayangin, dia mungkin berharap lo bakal marah, bakal nyindir, bakal drama. Dia udah siap buat debat panjang, buat pembenaran, buat adu ego. Tapi lo malah tenang, lo malah cuek, lo malah jalan terus seolah nggak terjadi apa-apa. Itu bikin dia bingung, itu bikin dia frustasi. Dan dari situ lo udah menang, tanpa harus berkata apa-apa. Kendali bukan berarti lo menekan perasaan lo. Lo tetap manusia, lo tetap punya rasa sakit, kecewa, dan emosi. Tapi lo memilih buat nggak membiarkan semua itu menguasai tindakan lo. Itulah bedanya cowok yang kuat dan cowok yang rapuh. Yang satu dikendalikan oleh perasaan, yang satu mengendalikan perasaannya sendiri. Kalau lo bisa ngontrol diri di tengah badai, lo bukan cuma menghukum dia, lo sedang ngasih pelajaran yang nggak akan pernah dia lupakan. Cewek mungkin lupa kata-kata lo, tapi dia nggak akan pernah lupa perasaan yang lo timbulkan lewat sikap lo. Dan nggak ada perasaan yang lebih nyakitin buat cewek daripada sadar dia udah kehilangan kendali atas lo. Lo tahu kenapa banyak hubungan jadi berantakan? Karena dua-duanya bereaksi, nggak ada yang mengendalikan diri. Cewek lempar emosi, cowok bales dengan emosi. Akhirnya dua-duanya kalah, dua-duanya luka. Tapi cowok yang bisa tetap stabil di tengah kekacauan, itu yang justru bikin cewek ngerasa gue salah. Karena dalam diam lo, dia mulai dengar pikirannya sendiri. Dalam tenang lo, dia mulai ngelihat siapa yang sebenarnya dewasa dan siapa yang masih main emosi. Kendali diri itu bukan tentang siapa yang lebih dingin, tapi siapa yang lebih bijak. Bukan siapa yang bisa nahan marah paling lama, tapi siapa yang bisa tetap sadar di tengah provokasi. Dan cowok yang bisa kayak gitu, dia udah melangkah ke level yang lebih tinggi. Level di mana ego udah nggak jadi penguasa, tapi cuman alat. Lo udah nggak lagi dikendalikan oleh keinginan buat ngebuktiin sesuatu. Lo udah tenang karena lo tahu, waktu dan karma bakal jalan dengan sendirinya. Ingat satu hal, kendali diri bukan tanda kelemahan. Itu tanda lo udah ngerti cara main yang sebenarnya. Cewek yang nyakitin lo mungkin nyangka lo bakal jatuh, bakal nyari dia lagi, bakal ngerengek buat pengakuan. Tapi lo justru diam, sibuk memperbaiki diri, sibuk memperluas dunia lo. Dan di titik itu lo udah ngambil alih kendali sepenuhnya. Bukan cuma atas hubungan itu, tapi atas hidup lo sendiri. Lo bukan lagi korban, lo jadi sutradara. Lo bukan lagi reaktif, lo jadi tenang. Dan justru di saat lo tenang, semesta mulai berpihak sama lo. Lo mulai dapat peluang baru, energi baru, bahkan orang-orang baru yang lebih sejalan. Sementara dia bakal terus mikir kenapa lo nggak lagi sama kayak dulu. Dia bakal ngerasa kehilangan sesuatu yang dulu dia anggap remeh. Kendali atas perhatian lo. Lo nggak perlu ngasih hukuman apapun. Kendali lo adalah hukuman itu sendiri. Karena dari situ lo menunjukkan bahwa lo nggak bisa dipermainkan lagi. Lo udah belajar dari rasa sakit, tapi lo nggak jadi pahit. Lo udah ditempa sama kecewa, tapi lo nggak berubah jadi dendam. Lo tetap tenang, tapi tajam. Dan itu yang paling bikin dia nyesel. Cowok yang bisa ngendalikan diri, dia bukan cuma kuat. Dia berbahaya. Bukan karena dia bisa nyakitin, tapi karena dia nggak mudah disakiti. Dia nggak bereaksi dengan marah, tapi dengan perubahan. Dia nggak balas dengan kata-kata, tapi dengan hasil nyata. Dan pada akhirnya, lo nggak butuh lagi mikirin gimana cara balas dendam yang keren. Karena lo sendiri udah jadi bukti bahwa lo nggak bisa dijatuhkan dua kali dengan cara yang sama. Kendali itu ketenangan. Ketenangan itu kekuatan. Dan kekuatan itulah yang bikin lo menang tanpa harus perang. Ketika lo udah paham cara ini, lo nggak lagi terjebak di permainan emosi. Lo udah di level di mana lo bisa bilang dalam hati, gue nggak perlu menang dari dia. Gue cuma perlu menang dari diri gue sendiri. Dan begitu lo sampai di titik itu, semua hal yang dulu nyakitin lo, tiba-tiba nggak punya kuasa lagi atas hidup lo. Itulah balas dendam paling indah. Bukan saat dia nyesel, tapi saat lo udah nggak butuh dia nyesel buat lo bahagia. Ada satu momen yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Momen ketika lo akhirnya berhenti peduli siapa yang salah, siapa yang nyesel, dan siapa yang menang. Momen ketika lo cuma pengen tenang. Bukan karena lo udah lupa, tapi karena lo udah nggak lagi pengen ngebales. Dan di titik itulah, lo baru sadar. Lo udah menang, lo pernah terluka. Lo pernah jatuh. Lo pernah ngerasa nggak cukup. Ngerasa diremehkan, bahkan mungkin ditinggal tanpa alasan. Rasa itu sempat bikin lo pengen buktiin sesuatu. Pengen nunjukin kalau dia salah.
pengen bikin dia nyesel, pengen balas semuanya dengan hasil yang lebih besar. Tapi seiring waktu berjalan, lo belajar satu hal penting. Balas dendam bukan solusi. Ketenangan jauh lebih berharga daripada pembuktian. Karena nyatanya, setiap kali lo masih pengen menghukum seseorang, lo masih ngasih ruang buat dia di kepala lo. Lo masih ngizinin dia tinggal di pikiran lo, walaupun tubuhnya udah pergi dari hidup lo. Dan itu sama aja kayak lo ngasih kekuatan buat orang yang udah nyakitin lo. Tapi ketika lo udah bisa bilang dalam hati, gue udah selesai, itu bukan cuman ucapan. Itu tanda lo udah lepas, dan saat lo lepas, lo baru benar-benar bebas. Menang bukan berarti dia datang minta maaf. Menang bukan berarti dia nyesel dan pengen balik. Menang berarti lo bisa ngelihat dia tanpa rasa dendam, tanpa rasa sakit, tanpa rasa pengin ngebuktiin apa-apa lagi. Lo bisa lihat dia dan cuma mikir, oh ternyata gue udah nggak di titik itu lagi. Itu kemenangan yang nggak bisa dikasih orang lain. Itu kemenangan yang cuma bisa lo dapetin lewat proses panjang, lewat luka yang lo hadapi dengan kesabaran dan kendali. Lucunya, di saat lo udah nggak lagi pengen menghukum, semesta yang bakal melakukannya buat lo. Bukan dalam bentuk penderitaan buat dia, tapi lewat kesadaran. Kesadaran bahwa dia kehilangan seseorang yang tulus, seseorang yang dulu cuman pengen dimengerti, tapi akhirnya tumbuh jadi seseorang yang terlalu tenang buat diulang. Dan rasa kehilangan kayak gitu nggak bisa disembuhkan dengan cepat. Karena lo bukan sekadar orang yang lewat, lo adalah pelajaran besar dalam hidupnya. Banyak orang pikir menghukum itu harus dengan tindakan. Padahal kadang cara paling halus adalah dengan nggak ngelakuin apa-apa. Dengan tetap tenang, tetap fokus, tetap berjalan maju. Lo nggak perlu ngatur skenario biar dia sadar. Hidup punya caranya sendiri buat ngasih pelajaran ke setiap orang. Dan biasanya waktu bakal balik ngasih dia semua rasa yang dulu pernah lo rasain. Tapi kali ini, lo udah nggak di sana buat nyaksiin. Saat lo udah sampai di fase ini, lo bakal ngerasa damai. Karena lo nggak lagi main di level pembuktian, tapi di level kedewasaan. Lo nggak lagi ngejar pengakuan, tapi lo menikmati ketenangan. Lo sadar, lo nggak kehilangan siapa-siapa. Lo cuma kehilangan seseorang yang nggak tahu cara menghargai lo. Dan itu bukan kerugian, itu pembersihan. Karena setelah itu, hidup lo bakal ngasih ruang buat hal-hal yang jauh lebih baik, buat orang-orang yang tahu nilai lo tanpa harus lo ubah. Jadi pelajaran dulu. Lo akan sampai di titik di mana lo bisa senyum waktu ingat semuanya. Bukan karena lo masih sayang, tapi karena lo bersyukur pernah lewat fase itu. Karena tanpa rasa sakit itu lo nggak akan tumbuh jadi cowok sekuat sekarang. Lo nggak akan ngerti arti kendali, arti tenang, arti lepas. Dan lo nggak akan tahu bahwa yang paling penting dalam hidup bukan bikin orang sadar, tapi bikin diri lo sendiri bahagia tanpa butuh validasi siapapun. Cowok yang bisa berdamai dengan masa lalunya, itu cowok yang nggak bisa dikalahin siapapun. Karena dia udah berdamai sama dirinya sendiri. Dia udah nggak butuh pembenaran, dia nggak butuh perhatian. Dia cuma butuh arah dan ketenangan. Dan dari situ hidupnya mulai berubah. Daya tariknya bukan datang dari kata-kata, tapi dari energi tenang yang dia pancarkan. Cewek bisa ngerasain itu. Bahkan cewek yang dulu nyakitin lu pun bakal ngerasa hal itu. Dia bakal tahu, lu bukan lagi cowok yang sama. Lu bukan lagi orang yang bisa digoyang sama emosi kecil. Lu udah jadi versi yang jauh lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang. Jadi, kalau lu ngerasa masih pengen menghukum, ingat satu hal, yang perlu lo hukum bukan dia, tapi diri lo sendiri. Diri lo yang dulu masih bereaksi, masih tergantung, masih nyari pembuktian dari luar. Hukum diri lo buat nggak ngulang kesalahan yang sama. Hukum diri lo buat tetap fokus, tetap tenang, tetap berkelas. Dan saat lo berhasil ngendaliin itu, lo nggak butuh lagi kemenangan dari siapapun. Karena lo udah punya kemenangan yang paling penting. Menang atas ego. Meninang atas modding dan misingkatan masa lalu. Pada akhirnya, cowok sejati bukan yang bisa bikin cewek nyesel, tapi yang bisa bikin dirinya sendiri bangga. Bangga karena dia bisa tumbuh tanpa dendam. Bangga karena dia bisa tetap lembut tanpa lemah. Bangga karena dia nggak perlu menghancurkan orang lain buat berdiri lebih tinggi. Dia cuma perlu jadi lebih baik, lebih bijak, dan lebih tenang. Dan di situ dunia bakal ngasih tahu dia, lo udah menang, bukan karena lo ngalahin dia, tapi karena lo udah nggak butuh lagi buat menang dari siapapun. Itulah puncak dari semuanya. Saat lo udah nggak butuh menghukum, lo udah menang. Karena lo udah sampai di tempat yang dia bahkan nggak bisa jangkau lagi. Tempat bernama kedewasaan dan kedamaian.